Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amna min ni'matil iman wal islam wa nusalli wa nusallimu ala khairil anam sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada amma ba'du. Sahabat Indo Syariah yang dirahmati Allah, ketika Anda dalam keadaan terpuruk atau tertimpa masalah hidup, ambillah wudhu lalu laksanakan sholat sunnah 4 rakaat. Yang di sujud terakhir sholat, bacalah doa ini seraya merendahkan diri serendah-rendahnya. Kembali pada zat yang menciptakan kita, kembali pada sang pemilik kehidupan, yang maha kaya lagi maha mengayakan, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada sebuah doa yang insya Allah pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan sampai-sampai malaikat sendiri turun langsung untuk membantu menyelesaikan segala permasalahan kita. Entah itu hutang yang belum terlunasi, keinginan untuk membeli kebutuhan hidup, baik rumah, mobil, dan lain sebagainya. Dari Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu an, barang siapa yang berwudu lalu melaksanakan sholat sunnah 4 rakaat, lalu berdoa dengan doa ini di sujud terakhirnya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengabulkannya, baik dalam keadaan sulit maupun tidak. Hadis riwayat Ibnu Katsir dalam kitab Baiat Khusus Al-Aqabah. Beliau juga meriwayatkan kisah dari doa ini, yang dimana ada seorang laki-laki dari sahabat Rasulullah SAW yang berasal dari golongan Ansor yang bergelar Abu Mu'al. Pemuda tersebut termasuk seorang pedagang sukses dan ia juga rajin beribadah. Tidak dijelaskan secara pasti nama lengkap sahabat Rasulullah tersebut. Sejumlah buku sejarah juga tidak menyebutkan secara pasti identitas asli tokoh yang dikenal sebagai seorang sahabat sukses itu. Ia cukup dikenal dengan nama panggilan gelar, yaitu Abu Mu'al. Hingga doa ini juga dinamai doa mu'allaq. Cerita yang banyak beredar dan diriwayatkan secara turun-temurun, Abu Mu'al merupakan seorang pedagang yang sukses. Ia menjalankan bisnis perniagaan, baik dari permodalan sendiri maupun menjalankan investasi kepada orang lain. Bisnis yang ia jalankan telah merambah ke berbagai daerah. Seringkali ia melangsungkan perjalanan jauh ribuan kilometer dan menaklukkan keganasan padang pasir untuk berdagang di wilayah tertentu. Meski demikian, kesibukan berniaga sang sahabat tidak lantas membuatnya lalai akan perintah agama. Justru gemerlap duniawi mampu ia redam dengan ketaatan dan ketakwaan. Abu Mu'al dikenal seorang ahli ibadah dan berhati-hati dalam urusan dunia dan agama. Suatu ketika, di tengah-tengah perjalanan bisnisnya, Abu Mu'al melewati gurun seorang diri. Tiba-tiba datanglah seorang perampok yang mempercayai diri dengan sebilah pedang, lalu menghadang Abu Mu'al. Perampok itu lantas menghunuskan pedangnya ke leher Abu Mu'al. Perampok itu berkata, "Serahkan hartamu, jika tidak aku akan menebas lehermu," kata perampok dengan nada tinggi dan menggertak. "Ambil saja hartaku dan biarkan aku pergi," jawab Abu Mu'al. Si perampok berkata kembali, "Tidak bisa, harta akan aku ambil, tetapi aku akan tetap membunuhmu." Kondisi genting yang dihadapi Abu Mu'al tak membuatnya takut dan gentar. Malah sebaliknya, ia mengajukan permohonan kepada si perampok agar diizinkan sholat 4 rakaat sebelum si perampok membunuhnya. "Izinkan aku sholat terlebih dulu sebelum engkau membunuhku," ucap Abu Mu'al. Permintaannya pun dikabulkan. Kemudian Abu Mu'al berwudu dan sholat 4 rakaat. Dan di penghujung sholatnya, di akhir sujud, ia berdoa agar Allah melindungi keselamatan jiwanya dari si perampok. Tak selang berapa lama, datanglah pengendara kuda dengan tombak yang diletakkan lurus tepat di antara kedua telinga kuda yang dikendarai oleh si perampok. Sadar akan kehadiran pengendara kuda misterius, si perampok bersiap. Tetapi si pengendara kuda itu jauh lebih lincah dan lihai. Perampok itu pun akhirnya terbunuh. Setelah berhasil membunuh sang perampok, pengendara misterius itu mendekati Abu Mu'al. Dengan rasa penasaran dan keheranan, Abu Mu'al bertanya kepada pengendara misterius itu, akan siapakah dirinya? "Siapakah engkau?" Pengendara misterius itu menjawab, "Berdirilah, aku adalah malaikat dari langit keempat. Aku mendengar suara bisikan di pintu-pintu langit di doa pertama yang engkau panjatkan. Dan di doa keduamu, aku mendengar keributan di antara penghuni langit. Dan di doa ketigamu, aku menerima kabar bahwa itu adalah doa dari hamba yang meminta pertolongan. Lantas aku pun meminta kepada Allah agar mengeksekusi si perampok yang hendak membunuhmu.
dan Allah Subhanahu wa taala mengabulkannya. Sahabat Indo Syariah yang dirahmati Allah, berikut doa yang dibacakan Abu Mu'al. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Wadud, ya Wadud, ya Zal Arsil Majid, ya Fa'lan lima turid, as'aluka bi'izzikal ladzi la yuram, wa bimulkikal ladzi la yuram, wa binurikal ladzi mala arkana arsyika, antaqfiyani sarra haza al-lisha, ya Mughis aghithni. Mohon baca doa ini dengan pelan sambil memahami arti dan makna dari bacaannya, yang dimana arti dari bacaan ini adalah wahai Maha Pengasih, wahai Maha Pengasih, wahai pemilik arsy yang terhormat, wahai pelaksana segala apa yang engkau kehendaki, aku meminta kepadamu dengan kemuliaanmu yang tak terkurangi, lewat singgasanamu yang tak terbinasakan, dan atas cahayamu yang menyinari sendi-sendi singgasanamu, hendaknya engkau jauhkan keburukan pencuri ini. Wahai penolong, tolonglah hambamu. Sahabat Indo Syariah yang dirahmati Allah, bacalah doa ini 3 kali di dalam sujud terakhir. Tumpahkan semua keluh kesah pada Allah pencipta alam jagat raya ini, seraya merendah, mengakui semua kesalahan, mengakui segala kelalaian dan kelemahan kita. Silahkan diamalkan dengan penuh penghambaan. Insya Allah diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa dan kisah ini juga serupa dengan doa Zaid bin Harithah, anak angkat Nabi dan juga panglima perang Islam yang sangat disayangi Rasulullah SAW, yang dikenal dengan doa Ismul Azam Zaid Harithah, yang dimana Rasulullah SAW juga pernah bersabda, "Hai Zaid, engkau telah diajarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kalimat Ismul Azam, yang barang siapa berdoa dengannya akan diperkenankan, dan barang siapa yang minta dengannya akan diberi dengan segera." Sahabat Indo Syariah yang dirahmati Allah, semoga video ini bermanfaat dan menambah keberkahan hidup kita, menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kecintaan kita kepada baginda Rasulullah SAW, dan saran pribadi dari kami agar selalu mengingat sholawat Sallallahu ala Muhammad. Dengan sholawat segala urusan akan jadi mudah, rezeki bertambah dan berkah. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah, warridhu wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.